Halo adik-adik kelas 7, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa penjajahan saat semua hal serba dibatasi, tidak ada kebebasan, dan bangsa kita belum merdeka? Dulu, para pahlawan kita bukan hanya berjuang dengan senjata, mereka juga berjuang lewat pemikiran, diskusi, dan musyawarah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Dasar negara ini yang menjadi fondasi kuat berdirinya bangsa kita hingga hari ini, yaitu Pancasila. Di materi kita kali ini, kita akan mempelajari 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI. Kedua, bagaimana Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara dalam sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Dan ketiga, kita akan menggali lebih dalam tentang semangat, pengorbanan, dan kebijaksanaan para pendiri negara yang rela mengesampingkan perbedaan demi kesatuan bangsa. Yuk kita pelajarin bersama dan resapi nilai-nilai luhur dan perjuangan mereka agar kita bisa menjadi generasi muda yang tidak hanya tahu sejarah, tapi juga ikut menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum memasuki materi kita pada kali ini, mari kita simak tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan secara lengkap proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menguraikan secara menyeluruh proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. Yang ketiga, mengidentifikasi dan meneladani semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan serta menetapkan Pancasila. Materi kita yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dalam melawan penjajahan. Selama lebih dari 3 abad, Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa asing, yaitu Belanda dan kemudian Jepang. Penjajahan tersebut telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat Indonesia, termasuk kerja paksa, perampasan hasil bumi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa penjajahan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang tidak kalah beratnya dibanding masa kolonial Belanda. Meskipun Jepang awalnya disambut sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan, namun dalam praktiknya Jepang justru melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap rakyat Indonesia. Dalam kondisi penuh penderitaan inilah, semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka semakin menguat. Melihat situasi perang yang semakin tidak menguntungkan Jepang, Jepang pun berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan membentuk lembaga-lembaga yang seolah-olah memberi peluang bagi rakyat Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Salah satunya adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. BPUPKI secara resmi dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang dengan ketua Dr. Rajiman Wedyo-Diningrat. Wakil ketua dari Jepang adalah Ichibangase Yoshio, dan dari Indonesia yaitu Arpe Soeroso. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali secara resmi dan 1 kali tidak resmi. Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas mengenai dasar negara. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tidak resmi dilaksanakan antara kedua sidang resmi, membahas naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pertama BPUPKI menjadi tonggak penting karena di sanalah pertama kali para pendiri bangsa menyampaikan ide dan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, usulan rumusan dasar negara oleh 3 tokoh utama. Dalam sidang pertama BPUPKI, ada 3 tokoh penting yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara.
Yang pertama, ada Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Ia menyampaikan rumusan dasar negara secara lisan dan tertulis. Secara lisan, ia mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan sosial. Secara tertulis, ia merumuskan dasar negara dalam bentuk seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada Mr. Supomo, 31 Mei 1945. Supomo menyampaikan gagasannya berdasarkan filosofi integralistik atau negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Ia menolak sistem negara liberal dan individualistik. Usulannya, yang pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Supomo menekankan pentingnya negara mengatasi segala golongan dan paham perorangan demi terciptanya kesatuan. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Pidato Soekarno sangat terkenal karena untuk pertama kalinya ia menyebut istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, panca atau 5 dan sila atau dasar atau juga asas. Ia menyampaikan bahwa Pancasila adalah filosofis Grundslag atau dasar filsafat bangsa. Usulan Soekarno, yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Istilah Pancasila diberikan atas saran seorang ahli bahasa dan diterima oleh seluruh anggota sidang. Yang selanjutnya, pembentukan panitia kecil dan panitia 9. Setelah sidang pertama selesai, dibentuk panitia kecil yang bertugas merangkum dan menelaah seluruh usulan dari peserta sidang. Panitia ini terdiri dari 8 orang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian dibentuk panitia 9, yaitu panitia khusus beranggotakan 9 tokoh dari kalangan nasionalis dan Islam antara lain. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, kedua, Muhammad Atta, ketiga, Mr. A.A. Maramis, keempat, Ahmad Subarjo, kelima, Wahid Hashim, 6, Abdul Kahar Muzakir, 7, Muhammad Yamin, 8, Agus Salim, yang ke-9 ada Abi Kusno. Panitia ini menghasilkan naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian menjadi naskah awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta memuat 5 sila dasar negara, yaitu ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menjadi hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Namun, rumusan sila pertama kemudian mengalami perubahan dalam sidang PPKI demi menjaga persatuan bangsa. Materi kedua yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang pembentukan PPKI. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk badan baru bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI merupakan bentuk lanjutan dari janji Jepang kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Namun, secara substansial, pembentukan PPKI bukan sekedar inisiatif Jepang, melainkan dimanfaatkan secara bijak oleh para tokoh Indonesia untuk mengambil alih proses kemerdekaan secara penuh dan berdaulat. Komposisi dan tugas PPKI. PPKI terdiri dari 21 anggota awal, semuanya berasal dari bangsa Indonesia setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali dari pertemuan dengan Jenderal Besar Rouchet di Saigon, Vietnam dalam
tanggal 8 Agustus 1945, keanggotaan PPKI kemudian ditambah menjadi 27 orang untuk mencerminkan keberagaman wilayah dan kelompok masyarakat Indonesia. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah menetapkan dasar negara, konstitusi, dan menyusun struktur pemerintahan Indonesia merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum PPKI sempat bersidang pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu dalam Perang Dunia II. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi ini menjadi tonggak berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan membuka jalan bagi sidang resmi PPKI keesokan harinya. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertamanya dan menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum 5 sila Pancasila sebagai dasar negara di alinea keempat. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang terdapat Piagam Jakarta 22 Juni 1945 memuat sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 terjadi perubahan penting terhadap rumusan sila pertama tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan tanpa sebab, karena beberapa wakil dari Indonesia bagian timur, khususnya dari kelompok Kristen dan Katolik, menyampaikan keberatannya terhadap rumusan tersebut karena dikhawatirkan tidak mencerminkan prinsip inklusivitas dan kebinekaan. Sebelum sidang resmi PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim, Teguh Muhammad Hasan, dan Kasman Singodimedjo untuk membicarakan keberatan tersebut. Dalam semangat kebangsaan dan persatuan mereka, akhirnya bersepakat untuk berganti rumusan sila pertama menjadi lebih universal agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ini merupakan bentuk sikap toleransi, musyawarah, dan komitmen terhadap persatuan nasional yang sangat tinggi dari para pendiri bangsa. Materi yang ketiga yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting semangat dalam perjuangan bangsa. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan semangat juang yang luar biasa kuat dari para pendiri bangsa untuk bisa membawa Indonesia keluar dari penjajahan menuju kemerdekaan yang sejati. Dalam konteks perumusan dan penetapan dasar negara, yaitu Pancasila, semangat ini memegang peranan penting. Semangat dalam hal ini berarti suatu tekad, motivasi, dan dorongan kuat dalam hati untuk mencapai cita-cita besar. Para pendiri bangsa memiliki semangat membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini mereka perjuangkan bukan demi kepentingan pribadi atau golongan, melainkan demi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai semangat pendiri bangsa. Semangat yang dimiliki oleh pendiri bangsa bisa dilihat dari sikap dan tindakan mereka dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila. Nilai-nilai semangat tersebut antara lain cinta tanah air dan patriotisme. Para tokoh yang seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan kawan-kawannya berjuang tanpa pamrih untuk bangsa. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebebasan pribadi seperti dipenjara dan diasingkan demi kemerdekaan Indonesia. Jiwa patriotisme ini tercermin dalam setiap keputusan penting yang mereka ambil, termasuk dalam merumuskan Pancasila. Yang kedua, nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa sendiri, disertai sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Para pendiri bangsa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Mereka juga bersedia berdialog dan berkompromi dengan kelompok yang berbeda pandangan dan mewujudkan dasar negara yang disepakati bersama. Ketiga, musyawarah dan semangat persatuan. Segala keputusan penting dalam sidang-sidang BPU, PKI, dan BPKI diambil melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan permusyawaratan. Perbedaan pandangan bukanlah penghalang, tetapi menjadikan kekuatan untuk mencapai kesepakatan bersama. Latihan kuis. Cara bermain. Yang pertama, baca setiap soal dengan teliti dan pahami sebelum memilih jawaban. 2. Pilihlah jawaban yang tepat menurutmu. Ketiga, setelah selesai, periksa kembali semua jawabanmu. Ayo kita mulai. Terima kasih adik-adik yang telah menyimak materi dan menjawab kuis dengan baik dan benar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya.